Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tokoh Pemikiran Ekonomi Klasik. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Anwar, Siti Aisyah, Nilang Nuryadin, dan Muhammad Irfan. Perkenalkan, nama saya Nilang Nuryadin, NIM 199614-2006. Tokoh pertama yaitu Jean Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832. Dalam bukunya A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth yang diterbitkan pada tahun 1803 dan dicetak hingga edisi keempat. Buku C ini diterbitkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1821 dan dianggap lebih ringkas dan jelas daripada The Wealth of Nation milik Adam Smith. Kemudian menjadi populer di Amerika Serikat hingga tahun 1880. Kontribusi pemikiran Jean Bisset yang pertama yaitu penyusunan teori berdasarkan fakta dan observasi. Menurut Jean Bisset, penyusunan teori-teori ekonomi pada saat itu jauh dari kenyataan. Jean Bisset memilih model deduksi untuk menyusun teorinya. Model ini harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan apakah model tersebut realistik atau tidak. Menurut Jean Bisset, ekonomi adalah ilmu kualitatif bukan kuantitatif, maka dari itu tidak tunduk pada model kalkulasi matematika. Jika dilihat dari sisi penawaran, menurutnya tergantung pada perubahan kekayaan, kualitas, jumlah persediaan barang, modal atau kapital, tingkat bunga, ekspor, serta stabilitas hukum dan pemerintahan. Jika dilihat dari sisi permintaan, jumlah yang diminta akan tergantung kepada perubahan selera, gaya hidup konsumen, kondisi ekonomi secara umum, dan barang pengganti atau substitusi. Kontribusi pemikiran Jean Bisset yang kedua yaitu teori utilitas subjektif. Menurut Jean Bisset, ukuran nilai yang tetap tidak masuk akal. Sebaliknya, Jean Bisset mengambil pendekatan dengan mengemukakan teori utilitas yang subjektif. Utilitas atau utility adalah cara konsumen menilai suatu barang atau jasa, sedangkan produsen membuat nilai atau utilitas dengan mengubah input menjadi output untuk menutupi biaya produksi. Namun, Jean Bisset tidak mengungkapkan teori utilitas marginal, tetapi dia mengakui bahwa yang menentukan harga atau nilai suatu barang atau jasa adalah utilitasnya, bukan biayanya. Kontribusi pemikiran Jean Bisset yang ketiga yaitu entrepreneur, yaitu seseorang yang berusaha mendapatkan laba maksimal dengan mencari peluang sebesar-besarnya. Entrepreneur juga diartikan sebagai orang yang mengkombinasikan modal, pengetahuan, dan tenaga kerja untuk menghasilkan dan mengelola bisnis demi mendapatkan laba atau profit untuk meraih sebuah kesuksesan. Kontribusi pemikiran Jean Bisset yang selanjutnya yaitu hukum pasar C atau Say's Law. Supply creates its own demand, yang artinya penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Berawal dari kaum merkantilisme yang mengatakan bahwa uang dan keseimbangan pasar akan menghasilkan suatu kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Dari doktrin kaum merkantilisme tersebut, Jean Bisset mencoba membuktikan bahwa yang menciptakan permintaan bukanlah uang, melainkan produk, barang, atau jasa. Menurut Jean Bisset, uang hanyalah alat tukar dan penyebab real dari depresi ekonomi. Bukanlah kekurangan uang, tetapi kurangnya penjualan oleh para produsen barang atau jasa. Terakhir yaitu konsep tabungan menurut Jean Bisset. Jean Bisset tidak sependapat jika penghematan dianggap dapat mendorongkan pengeluaran dan output. Karena definisi konsumsi adalah menggunakan utilitas, maka tabungan adalah cara pengeluaran yang lebih baik. Alasannya adalah tabungan dapat dipakai sebagai modal produksi dan investasi. Perkenalkan, nama saya Anwar dengan NIM 1996142040 dari program studi ekonomi pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit teori dari David Ricardo. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772, meninggal pada tanggal 11 September 1823 pada umur 51 tahun. David Ricardo adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris, dan David Ricardo adalah pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. David Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Semakin subur tanah, maka akan semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar, sebab tanah subur dapat menekan biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga meningkatkan keuntungan produksi. Teori nilai kerja dan upah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk, sebab biaya bahan-bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif, menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup akan meningkatkan tingkat upah alami, mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Adalah teori komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat negara
sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi ini atas kebutuhan dan memperdagangkan keunggulan komparatif. Akan tetapi jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, biaya yang lebih murah daripada negara, PT Ricardo membagi masyarakat dalam 3 golongan. Yang pertama adalah golongan pengusaha atau kapitalis. Golongan ini memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi. Yang kedua adalah masyarakat pekerja buruh, golongan yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada modal. Yang ketiga adalah tuan tanah atau bangsawan. Golongan ini memperoleh uang sewa atas tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha kapitalis. Kenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 19961422027. Jadi, saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi klasik Thomas Herbert Malthus. Malthus dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris dari seorang keluarga kaya. Kemudian namanya ini didapatkan saat dibaptis sehingga dia lebih dikenal dengan sebutan Thomas Malthus. Kemudian ada sumbangan pemikiran Malthus. Di dalam bukunya Essay on Population, Malthus menuliskan tentang populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri. Sedangkan untuk produksi makanan cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmatika, sehingga terjadi antara krisis di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Kemudian ada populasi manusia dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ini terjadi penurunan tajam dalam tingkat kematian bayi karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kedokteran. Kedua, adanya peningkatan usia harapan hidup dikarenakan meningkatnya harapan hidup seperti adanya terobosan dalam pengobatan, peningkatan sanita, perawatan kesehatan dan gizi, serta penurunan angka kecelakaan. Kemudian ada hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Ini biasa dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Kemudian ada hal yang diabaikan oleh Malthus seperti kemajuan teknologi pertanian, penemuan mineral baru, dan sumber daya alam baru lainnya, serta peran harga dalam menentukan seberapa cepat atau lambatnya sumber daya akan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 200906501016 dari kelas Ekonomi Pembangunan B, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi klasik dari sumbangan pemikiran John Stuart Mill. Pada tahun 1806 sampai dengan 1873, John Stuart Mill dilahirkan di Peterfield, London, anak sulung dari Skotlandia filsuf, sejarawan dan imperialis yang bernama James Mill pada tahun 1773 sampai dengan 1836, dan ibunya yang bernama Harriet Burrow. Ayah Mill adalah seorang pendidik besar di abad 19. Oleh sebab itu, pendidikan Mill didapatkan di rumahnya sendiri, di mana gurunya adalah ayahnya sendiri, sehingga Mill tidak memiliki pendidikan formal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumbangan pemikiran John Stuart Mill. Pemikiran John Stuart Mill terbagi atas 2 bagian, yaitu pertama utilitarisme dan kedua ekonomi dan politik. Utilitarisme merupakan paham yang menganggap bahwa tindakan dikatakan benar jika sebanding dengan kecenderungan untuk mendorong kebahagiaan, dan dikatakan salah sebanding dengan kecenderungan untuk menghasilkan ketidakbahagiaan. Sedangkan sumbangan pemikiran John Stuart Mill yang ekonomi dan politik dalam karyanya Principles of Political Economy pada tahun 1848 dan mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan. Permintaan timbal balik dalam perdagangan internasional dan membedakan hukum-hukum produksi dan distribusi.